Warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sandi. Ya, waalaikumsalam Pak Faisal. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak Sandi? Luar biasa, saya senang juga Pak Faisal memilih saya untuk bisa ikut dalam program CGP Bapak sebagai nanti akan diobservasi. Oh iya Pak Sandi. Saya cukup berterima kasih atas waktunya Pak Sandi. Hari ini kita akan berdiskusi jadi pra observasi. Nah, jadi rangkaian ini ada 3 Pak Sandi, adalah yang pertama pra, kemudian observasi dan pasca observasi. Nah, hari ini adalah tentunya untuk melakukan observasi dan menjawab sejauh mana kesiapannya Pak Sandi di dalam melakukan observasi dan proses pembelajaran di kelas. Tujuannya apa Pak Sandi hari ini tujuannya adalah supaya Pak Sandi lebih siap dan juga lebih percaya diri di dalam proses pembelajaran. Pak Sandi yang penting. Oke. Nah, jadi hal yang pertama ingin saya tanyakan Pak Sandi, kira-kira tujuan pembelajaran yang hendak dicapai nanti itu apa Pak? Ya. Tujuan pembelajaran nanti akan saya capai untuk siswa akan capai ya. Pembelajaran saya kita hari ini saya masuk pada materi tentang potensi sumber daya alam. Tujuan mereka adalah nanti mereka bisa mendeskripsikan dan menjelaskan tentang klasifikasi sumber daya alam. Pengertian dan klasifikasi sumber daya alam itu seperti apa? Mendeskripsikan klasifikasi sumber daya alam di Indonesia. Nah, dari tujuan ini, bisa dengar dari Pak Sandi, mendeskripsikan klasifikasi sumber daya alam yang ada di Indonesia. Nah, kira-kira area pengembangan yang hendak dicapai apa Pak? Intinya untuk materi ini saya akan lebih berusaha untuk bagaimana pada pembelajaran ini nanti akan berdiferensiasi, tapi saya mau ambil diferensiasinya secara konten. Di mana rencananya kita akan membagi 2 kelompok audio dan audiovisual sesuai gaya belajar mereka yang akan mereka pilih. Kira-kira mereka lebih memahami mana, secara audio atau audiovisual. Setelah itu nanti akan ada kuis yang akan mereka jawab. Nanti akan kita lihat di situ mana yang akan lebih berhasil. Apakah dengan memilih gaya belajar ini mereka bisa menjawab kuis. Iya, menarik ya Pak Sandi. Nanti berdiferensiasi konten ya. Ada secara teridentifikasi ada 2 ya? Ada 2, audio dan audiovisual. Visual dan audiovisual. Iya, jadi itu mereka apakah ditentukan oleh Pak Sandi atau siswa ini yang memilih? Mereka sendiri yang akan memilih. Saya hanya mengarahkan bahwa bagaimana proses nanti di audio visual dan bagaimana nanti proses secara visual yang membaca atau yang menonton video nanti. Dan mereka akan memilih sendiri Pak, sesuai mana mereka nyaman dan mereka suka untuk belajar. Kemudian medianya apa saja yang akan disiapkan? Medianya pertama untuk yang visual buku teks. Yang kedua untuk yang audiovisual nanti akan ada laptop, kemudian ada speaker juga, mereka akan mendengarkan video tersebut. Nanti juga ada yang KPD. Ada juga KPD ya? Oke. Iya. Dari area yang dikembangkan, kemudian strategi apa yang perlu dipersiapkan supaya pembelajaran bisa berjalan lancar? Kalau saya kan memang metodenya model-model pembelajaran biasanya banyak menggunakan tentang discovery learning dan juga project. Ya, kemudian ada yang masalah problem solving. Tapi saya lebih variasi pada kegiatan-kegiatan yang bersifat kompetisi. Dan ini strategi saya adalah bagaimana membuat sebuah pembelajaran menarik tapi ada
proses kompetisi di dalamnya, tetap untuk berkompetisi sehingga mereka tetap akan tertantang dan tertarik untuk bisa mencari tahu kira-kira kemampuan mereka itu sudah sejauh mana. Ketika seperti itu maka siswa akan lebih beranimo lagi bersemangat untuk belajar. Jadi iya, berarti ini lebih pada bagaimana memantik motivasi siswa dalam belajar ya. Dalam belajar menggunakan strategi dan model yang saya rasa jadi pada umumnya kompetisi ya, supaya anak-anak ini kan bisa semangat. Oke. Jadi kira-kira Pak Sandi, kapan kita akan melakukan observasi? Rencananya sesuai jadwal, insya Allah hari Jumat tanggal 20 September. Iya. Nanti yang saya ambil kelas 11. Berarti hari ini ya? Hari ini di jam berapa ya? Jam mungkin nanti di jam 9.10 ya. 9.10 berarti pukul Ya, jam 12.30 sampai yang selesai. Oh iya, oke. Itu di kelas berapa Pak Sandi? 11D. Di 11D ya. Kemudian mata pelajaran pelajaran geografi. Oke. Iya. Jadi terima kasih atas waktunya Pak Sandi. Insya Allah nanti kita akan ketemu. Nanti insya Allah saya akan mengobservasi Pak Sandi nanti proses pelaksanaannya seperti apa. Nanti di pukul 13 ya. Nanti insya Allah kita akan kontak-kontakkan Pak Sandi ya. Ya. Jadi terima kasih atas waktunya Pak Sandi. Tetap semangat. Dan insya Allah kita akan ketemu nanti di dalam kelas ya. Terima kasih Pak Sandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa akan diwakili oleh, silakan Muslimah. Baik, sebelum memulai kita pembelajaran, berdoa gimana? Doa selesai. Abbas, Farel Akri, Amanda. Ya, sebelum memulai pembelajaran hari ini kita akan membahas banyak hal masih dengan tentang sumber daya alam di Indonesia, di mana kemarin kita sudah membahas tentang potensi-potensi dan strategis di kecamatan Indonesia, khususnya di kecamatan Paguyama. Nah, saat ini kita akan membahas kira-kira sumber daya di Indonesia itu sangat melimpah, tetapi kita harus membedakan kira-kira sumber daya alam ini dibedakan menjadi apa saja, dikelompokkan menjadi apa saja, supaya kita tahu jenis-jenis sumber daya alam yang melimpah di Indonesia ini ada terbagi-bagi atau terkelompokkan. Ya, sudah siap untuk kelas 11D? Siap. Semangat dari 11D. Bagaimana kabar kalian hari ini? Oke, masih semangat ini kan? Ya. Kabar 11D hari ini luar biasa. Hebat, aku hebat, kamu hebat, kita semua hebat. Oke. Hari ini membahas tentang potensi sumber daya alam di Indonesia. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu kalian akan mendeskripsikan ya klasifikasi sumber daya alam di Indonesia. Dan ini akan masuk pada kegiatan kalian hari ini, di mana kalian akan mencari informasi terlebih dahulu. Kalian akan mengumpulkan informasi tentang klasifikasi sumber daya alam di Indonesia. Waktu pengumpulannya hanya dalam waktu 30 menit. Ya, pada tantangan kali ini kalian akan dibagi menjadi 2 gaya belajar. Jadi kalian tidak dipaksakan untuk harus mau pilih yang mana, jadi sesuai dengan kalian punya gaya belajar. Di samping kiri kanan kalian ada meja untuk audio visual dan ada meja untuk visual. Untuk ready? Ready.
dan menambah pengetahuan. Untuk yang pertama kita akan membahas tentang pengertian dari sumber daya alam itu sendiri. Makhluk hidup yang bermanfaat bagi manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi gambarnya sumber daya alam itu semuanya yang ada di alam, baik itu benda mati maupun benda hidup. Contohnya ya makhluk hidup, maksudnya benda hidup ya, dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Jadi seperti itu disebut dengan sumber daya alam. Contohnya kalau kalian makan pakai padi jadi beras, nah itu dari alam kan, itu masuk sumber daya alam. Kalian mengkonsumsi ikan dari alam, itu sumber daya alam. Jadi semuanya itu sangat butuh sumber daya alam. Kurang lebih seperti itu untuk pengertiannya ya. Kemudian yang kedua, klasifikasi sumber daya alam itu dibedakan menjadi 3 atau mungkin ada beberapa orang yang seperti yang pernah kalian pelajari sebelumnya, mungkin kita dibagi menjadi 2. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbarui, dan yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Kalau yang dapat diperbarui dikenal dengan renewable. Saatnya kita akan melaksanakan kuis geografi. Tadi kalian sudah mengumpulkan informasi ya selama 30 menit. Pada saat kalian akan melakukan kuis, soal akan muncul tiap nomor ya. Jadi setiap nomor berdurasi, setiap soal berdurasi 3 menit ya per soal. Diharapkan untuk tidak menyontek ke teman lain karena akan dinilai atau diawasi dari depan. Oke, sudah bisa siap, silakan tulis nama dan gelar. Pertama, langsung dijawab ya, langsung dijawab. Berikut ada gambar dan tunjukkan mana sumber daya alam biotik dan abiotik. Bagaimana menurut kalian pembelajaran hari ini ya, dan apa saja yang kalian sudah dapat hari ini? Siapa yang bisa memberikan masukan atau refleksi katanya? Kita ke Serina dulu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan refleksi pada pembelajaran hari ini. Tantangan atau pembelajaran hari ini sangat seru, apalagi di tentang sumber daya alam. Alhamdulillah saya sudah paham di klasifikasi sumber daya alam. Dan tantangan yang sangat berkesan pada hari ini yaitu di kuis. Oke, untuk pembelajaran ini sudah selesai. Minggu depan masih kita akan membahas tentang sumber daya alam seperti apa, nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Semoga kalian tetap semangatnya masih sama seperti hari ini. Oke? Dan kita akhiri dengan bagaimana pembelajaran hari ini. Jawabannya adalah luar biasa ya, Pak. Oke? Oke, bagaimana belajar kita hari ini? Luar biasa. Terima kasih, saya Sandi Kulemo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Sandi. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Faisal. Iya, Pak Sandi, tadi saya sudah mengobservasi pembelajarannya Pak Sandi. Sangat luar ya Pak Sandi tadi, berjalan dengan lancar, aman. Kemudian dari observasi tadi Pak, kira-kira apa sih yang menjadi refleksi Bapak terhadap proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan tadi? Kalau dari saya, pertama saya cukup senang ya karena menjadi bagian dari observasi Bapak di kegiatan program Guru Penggerak. Ya, ini menjadi tantangan baru lagi buat saya bahwa kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi secara konten. Menurut saya untuk refleksi tadi, saya merasa anak-anak bisa merasakan bagaimana
pembelajaran geografi ketika dibagi atau disesuaikan dengan gaya belajar mereka. Kemudian mereka melakukan kuis di situ. Jadi saya merasa senang, saya merasa untuk kegiatan tadi itu cukup bisa membuat siswa tertarik dan tertantang untuk bisa belajar geografi. Jadi kalau saya lihat tadi memang terlihat artinya anak-anak tadi tidak ada yang bosan ya, tidak merasa bosan karena tertantang dengan kuis yang disampaikan tadi Pak Sandi. Iya. Kemudian Pak Sandi ya, jadi Pak Sandi, kira-kira apa sih yang menjadi hambatan Pak Sandi ketika melakukan observasi tadi? Ya, yang menjadi kendala sepertinya yang pertama ini ya, berpikir bahwa nanti alokasi waktunya, ya, pada saat itu alokasi waktunya itu saya takutnya itu pada awalnya, jadi saya takutnya ini akan tidak sesuai dengan alokasi waktu yang hanya 2 jam pelajaran. Tapi saya melihat ternyata ini tidak terlalu, walaupun ada tetap misalnya alokasi waktunya membutuhkan waktu yang lama, ternyata tidak sesuai dengan waktu yang direncanakan. Yang pertama alokasi waktu, yang kedua mungkin anak-anak belum terbiasa dengan pembelajaran berdiferensiasi, maka mereka ada part di mana mereka itu agak bingung memilih tempat seperti itu. Sisanya tidak ada masalah untuk media dan lain-lain itu sudah siap. Kemudian solusinya terhadap waktu yang tadi yang sudah disampaikan apa sih? Ya, solusinya lebih bagaimana pada saat mulai pembelajaran dari mendisiplinkan siswa. Jadi di awal itu mereka harus lebih cepat masuk, kemudian mengatur lagi waktu pada saat mereka mencari informasi itu waktunya lebih efektifkan lagi, sehingga pada saat sampai di kuis dan nanti di akhir itu bisa tepat mas. Kemudian untuk mengkondisikan siswa pada saat itu bingung, bagaimana menjelaskan secara rinci bagaimana kegiatan hari ini, itu yang jadi solusi saya. Iya, oke. Terima kasih atas waktunya diskusi dari pra kemudian pelaksanaan sampai dengan pasca Pak Sandi. Terima kasih atas waktunya. Saya merasa terbantukan dengan Pak Sandi yang sudah bersedia dengan ikhlas membantu saya dalam melakukan kegiatan coaching. Nah, jadi itulah yang disampaikan tadi Pak Sandi ya. Memang kalau kita lihat mungkin kendala adalah bagaimana kemudian bisa mendisiplinkan anak supaya waktu yang kita sudah tentukan ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang menjadi rencana. Nah, jadi saya cukup kaget kagum dengan permainan tadi. Ada kuis dari nomor 1 ada 20 poin, kemudian di nomor 2 naik lagi poinnya. Itu mungkin soal akan juga saya akan terapkan nanti di pembelajarannya saya, karena itu sedikitnya akan memantik motivasi siswa. Jadi siswa itu akan berebutan supaya mereka juga ini merasa ini juga kelasnya saya juga berada di sini. Dan saya juga banyak pelajaran tadi yang terhadap apa yang sudah dilaksanakan tadi. Oke, Pak Sandi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.